Duta Fuji Electric. Terima kasih atas kesempatannya kepada AC Jabar untuk memberikan kesempatan kita untuk misalnya memberikan informasi lah apa yang kita tahu, karena ini nanti nggak semuanya produk, tapi kita sekedar sharing sedikit saja tentang apa yang kita tahu, dan mungkin bapak-bapak di sini juga banyak yang lebih tahu dan banyak yang lebih sudah merasakan akibatnya dari search. Jadi kita nanti ada dua, yang pertama ada search protection system, yang kedua adalah discrimination. Tapi sebelumnya seperti yang sudah-sudah ada perkenalan dulu dari PT Duta Fuji Electric. Ini adalah company history kita. PT Duta Fuji Electric berdiri tahun 79 di Jakarta. Head office kita di Hayam Wuruk, di Harmoni. Pada tahun 79 kita ditunjuk sebagai official song agent untuk Fuji Electric dari Jepang. Pada tahun 96 masuk produk-produk Jepang ke kita, yaitu seperti ACB, PCB, TNC, dan PBS. Itu pun kita mengageminya juga. Nextnya adalah mission statement dari perusahaan kita, yaitu serve with smart and standardized system solution. Jadi ketika mungkin di sini di Bandung kita sudah ada cabang, Pak, ada Duta Fuji cabang Bandung. Mungkin dari beberapa anggota Aceh ini ada yang sudah pernah dikunjungi sama tim-tim kita. Nah, kita biasanya menawarkannya lebih kepada solusi, bukan hanya kita jual produk gitu, tapi kita datang untuk di beberapa customer kita tawarkan solusinya. Solusi yang paling sering kita sampaikan yaitu tentang energy saving, memakai inverter. Tapi untuk yang kali ini saya dapat pesan dari HO bahwa coba kasih tentang surge atau surja. Duta Fuji Electric sendiri per tahun 2014 kita sudah mendapat sertifikasi ISO dari TUV Rainland. Jadi kita sudah dapat 3 macam ISO 9001 sistem manajemen, OPSAS 18001 untuk yang ketiganya, dan yang terakhir adalah 50001 atau energy management system. Artinya kita sudah menerapkan energy management system di kantor kita dan sudah tersertified oleh TUV. Seperti itu. Ini sejalan dengan produk dan solusi yang kita tawarkan kepada customer, yaitu inverter itu sendiri. Oke, nextnya adalah sister company kita, Pak. Jadi kita ini merupakan satu sister company dengan nama-nama besar di bidang elektrik, seperti yang bapak-bapak mungkin tahu, yaitu PT Trafindo sebagai trafo maker, salah satu trafo maker tertua di Indonesia. Yang kedua adalah PT Pura Mayungan, PM Electric, produksi panel PM Electric. Yang ketiga adalah Cakra 5 untuk kabel medium voltage. Ada Manhit Bunga Perkasa untuk instrumen dan instrumen. Dan yang terakhir adalah KSMS, Creative Metal Sheet. Jadi secara grup kita ini sudah include semua ya, Pak. Jadi mulai dari trafo, panel, produk, komponen distribusi, ada sheet metalnya juga, ada kabelnya juga. Jadi kita satu grup ini lengkap semua, dan grup kita ini kebetulan lokasinya di Jakarta itu berdekatan di Hayam Wuruk itu juga. Oke, nextnya adalah tentang materi surja. Jadi surge itu kalau bahasa Indonesia atau bahasa kita di Kuil atau di SNI itu adalah surja. Nah, di sini sifatnya kita dari HO ini ingin menginformasikan dan sekedar share saja. Siapa tahu ada yang belum tahu atau ada yang sudah pernah gitu kan. Jadi ini ada beberapa standar nanti yang akan kita sebutkan. Agendanya ada 4. Pertama adalah terjadi surja. Bagaimana terjadinya surja? Nah, ini banyak yang salah kaprah juga, karena surja ini semacam kasat mata ya, nggak kelihatan gitu kan. Yang kedua efeknya. Yang ketiga pemilihan SPD, pemilihan surge protection device. Yang keempat adalah metode penggunaan. Oke, kita langsung masuk ke nomor pertama, yaitu terjadinya surja. Di sini di gambar ini Bapak bisa lihat. Ceritanya di gambar ini adalah ada direct effect dan ada indirect effect. Jadi ketika ada petir dari luar, direct effect itu akan masuk kepada lightning rod atau penangkal petir yang tembaga yang ujung di atas itu, dan ketika dia menyalurkan, jadi petir itu setahu saya tidak ditangkal atau tidak ditangkap, tapi disalurkan ke bumi. Pada saat petir itu disalurkan ke bumi, ada induksi yang lewat di tengah kabel BC itu. Oke, nah yang dimaksud surja adalah efek naiknya tegangan karena induksi tersebut.
efek naiknya tegangan karena industri tersebut. Nah, jadi ada dua macam yang bisa diredam oleh SPD adalah yang untuk indirect effect. Nah, di sini saya sebutkan juga tentang standarnya, ada standar IEC 61643. Jadi kita membuat materi ini berdasarkan standar IEC tersebut. Karena di SNI mungkin ada, cuman bahasanya agak sangat kamus banget gitu ya. Oke, jadi di sini penjelasannya adalah yang bisa ditahan oleh SPD adalah untuk yang indirect effect-nya, bukan indirect effect-nya. Oke. Nah, ini scope SPD. Nah, ini pada saat terjadi lightning strike. Yang atas adalah direct dan indirect effect, yang bawah adalah semua indirect effect. Jadi petirnya nggak langsung sampai ke rumahnya. Yang paling kiri adalah sampai di halamannya. Yang tengah sampai di pohon, yang paling kanan sampai di pohon juga. Tapi barang yang rusak adalah barang yang di dalam rumahnya. Itulah yang dimaksud dengan indirect effect. Nah, ini mungkin beberapa bapak-bapak di sini sudah familiar dengan kurva seperti ini ya, kurva sinus ya. Kurva sinus ini kan didapat untuk sinus murni ya, sinus murni 380 kan sinus murni. Nah, surya itu fungsinya atau mengganggunya seperti yang warna ungu ini Pak. Jadi ketika ada sinus murni 380 naik turun, naik turun, naik turun, ketika ada surya tegangannya naik. Tapi kalau dilihat waktunya, ini di sini keterangannya adalah up to few hundred nanosecond duration. Nanosecond itu kalau saya tidak salah sebut adalah 1 per 1 miliar detik nanosecond. Sementara 1 detik aja itu seperti kita ngomong Budi itu 1 detik, apalagi 1 per nanosecond. Nah, dengan keterangan ini kita di HO menyimpulkan bahwa ketika ada gangguan surya dan breaker trip dan ada breaker itu nggak bakal trip, karena breaker setahu kita, karena kita kan sudah mengageni Fuji Electric dari tahun 79, breaker setahu kita itu adalah respon time-nya itu millisecond alias 1000 detik, 1/1000. Sementara gangguan ini adalah 1/1 miliar detik. Jadi gangguan ini lebih cepat daripada gangguan yang bisa ditahan oleh breaker. Jadi ketika ada komponen bapak rusak tanpa breakernya itu trip, kemungkinan bisa jadi gara-gara surya ini. Oke. Nextnya ini adalah beberapa gangguan yang ada di power quality. Bapak bisa lihat ada transient, ada surge, ada noise, ada temporary over voltage, ada swell, sag, over voltage dan under voltage. Nah, rata-rata yang 4 ke bawah yang tidak kita kotakin ini biasanya timbul dari internal sistem itu sendiri. Tapi yang atas, 3 teratas ini timbulnya gara-gara faktor eksternal. Ini yang perlu kita highlight, dan begitupun dengan waktunya ya, waktu kejadiannya. Dapat dilihat transient itu kurang dari 3 milisecond, sedangkan surge itu akan menaikkan tegangan minimal 2 kali daripada peak nominal sistem. Seperti itu. Jadi ini merupakan gangguan-gangguan yang berbahaya yang bisa ditangani oleh si SPD tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh kerusakan pada komponen. Kebetulan ini adalah report kita. Jadi ada komponen kita yang rusak, digital monitoring system untuk tegangan menengah. Dia rusak dan tidak bisa ngeriset. Artinya dia nggak bisa mati sama sekali gitu kan. Akhirnya kita panggil prinsipalnya datang, barangnya dibawa, replace yang baru, keluar laporannya hasilnya. Di sini dijelaskan bahwa komponen ini rusak karena ada surge noise di paling bawah, surge noise occur from the power supply, dan surge itu menyerang pada bagian resistif. Jadi ada bagian resistifnya yang diserang, bukan bagian yang lainnya. Ini ada artikel juga dari Los Angeles Times tentang sudden power surge. Kita sudah tahu terjadinya gimana, efeknya gimana.
Kita lanjut kepada pemilihan SPD-nya. Oke. Jadi berdasarkan IEEE, nah ini saya pindah lagi tadi IEC, sekarang IEEE. Berdasarkan IEEE yang kita sudah pelajari, itu ada 3 macam lokasi untuk mendefinisikan kategori pengamanan SPD, yaitu ada kategori A, kategori B, kategori C. Oke. Kategori C ini terluar ya, artinya kalau kita menerima power dari luar, yang pertama kali menerima power dari luar itu ada kategori C. Ini ada contohnya buat pabrik, yang sebelah kanan buat rumah. Buat pabrik ini ada kategori C, itu terluar, bisa mungkin LVDP atau panel mediumnya itu kan agak paling luar ya. Habis itu masuk ke kategori B atau major feeders, feeder utama kayak di ruang electrical komponen, di low voltage main distribution panel. Sedangkan untuk kategori A itu ada di branch-nya atau di perlengkapannya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita analogikan nanti di belakang ada sistem lengkapnya lagi. Nah ini ada sedikit rumus juga untuk calculate. Ada rumus standar, voltage, current, sama impedance. Ini mungkin bapak-bapak yang baru lulus mungkin masih pada fresh itu. Ini sekedar mengingatkan saja. Oke, setelah dihitung itu, ini ada hitungannya. Gimana cara hitungnya? Ada juga. Kita punya tabel. Akhirnya kita punya tabel. Kita punya tabel berdasarkan ampere system. Yang paling kiri itu ampere system. Jadi ampere system itu kita dapat artikan sebagai breaker, rating ampere breaker. Kalau rating ampere breakernya 2000, maka surge capacity-nya kita memilih capacity SPD antara 150 sampai 200 kA. Antara 150 sampai 200 kA. Sedangkan breaking capacity buat si breakernya sendiri yang paling kanan itu adalah 65 sampai 200 kA. Demikian seterusnya sampai ke paling bawah, paling kecil 30 ampere. Nah ini tipikal sistemnya seperti ini, metode penggunaannya Pak ya. Jadi ini tadi saya ceritakan dari awal tentang metode-metodenya. Ini jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama ada panel penerima tegangan tinggi paling bawah kiri. Ada switchboard tegangan rendah paling bawah kiri. Ada mana distribusi, dan terakhir adalah peralatan. Oke. Nah masing-masing panel ini kita dapat tempatkan SPD berdasarkan kelas-kelasnya. Nah di sini kita dari awal tidak memasukkan tipikal produknya apa yang kita masukkan, tapi kita hanya menyebutkan kelas-kelasnya saja. Karena nanti ketika ada vendor lain menawarkan SPD, jadi Bapak bisa menentukan, oh ini SPD kelas A, kategori B, kategori C. Nah itu tahu tempat pasangnya di mana. Nah ini untuk kelas 1 atau kelas C, itu dia dipasangnya di switchboard tegangan rendah setelah pada tegangan tinggi atau pada tegangan medium. Untuk SPD kelas 2 itu kita pasangnya di panel distribusi, atau kelas B atau kategori B itu kita pasangnya di panel distribusi yang sudah di dalam gedung, di inside building gitu kan. Untuk kategori A atau kelas 3 itu di peralatan kita pasangnya. Tersisa 5 menit Pak. Baik Pak, silakan. Ya. Nah, kenapa kita pasang berlapis-lapis? Nah, ini kan, kenapa kita pasang berlapis-lapis gitu kan? Karena SPD itu sifatnya cascading. Jadi ketika ada surge, ya, seperti itu. Jadi ketika ada surge, ada pengaman pertama, tegangan yang lewat dari pengaman pertama adalah 900 sampai 1200. Ketika ada pengaman kedua, step berikutnya di panel distribusi, tegangan yang lewat antara 300 sampai 800 volt. Itulah fungsinya SPD yang pertama, dia mereduce tegangan. Tadi kan surge kan 2 kali nominal kan, dia reduce sampai ke load itu sudah aman karena rata-rata kabel tegangan rendah kan ditesnya di 1 kV ya. Jadi kalau masih masuk 800 kV masih aman. Sampai situ saja. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Ada pertanyaan mungkin? Terima kasih. Ada apa pertanyaan? SPD ini Pak, itu kalau udah kena itu bisa beberapa kena grip atau harus ganti lagi Pak? Kalau kena apa? Kena
usage itu Pak? Produknya. Produknya. Produknya kita mengambil dua brand produknya SPD. SPD yang pertama CCTV segala macam. Nah, dua-duanya itu kalau sudah dia kayak sifatnya ketahanannya kayak orang tinju gitu loh, Pak. Jadi misalkan si Holyfield gitu kan, kita di situ tulis labelnya 50 kA gitu kan. Berarti kalau dia ditonjok cuma 10 kA, dia masih bisa tahan sampai 50 kA gitu, Pak. Dan ketika dia perlu diganti, itu ada indikatornya, Pak. Ada indikator merahnya. Dan dua produk tersebut kita punya counter. Jadi Bapak bisa melihat seberapa banyak SPD ini sudah menyelamatkan sistem Bapak. Itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya Nampik dari Hotel Hyatt. Yang saya tanyakan Pak, groundingnya itu tidak disatukan dengan grounding elektrik di panel itu sendiri atau grounding khusus gitu? Karena kan sifatnya dia pembuangan kan ya, dibuang kesehatan yang berlebihan itu. Betul. Nah kalau disatukan dengan grounding listrik, apa tidak mempengaruhi dengan beban-beban yang lain, peralatan yang lain. Jadi jawaban saya atas pertanyaan Bapak adalah betul SPD ini membutuhkan grounding yang bagus. Grounding yang bagus artinya dari salah satu prinsip kita memberikan informasi bahwa harus ada ikatan tinggi potensial ya Pak ya. Artinya semua device, semua panel itu harus dihubungkan di grounding dan harus dibonding satu sama lain. Jadi ketika ada surge, dia langsung ke tanah tanpa dia ada kemungkinan buat naik lagi karena potensialnya sama semua Pak. Seperti itu.